Halo para penggemar film, kembali lagi di channel Review Film. Kali ini kita akan mereview film Puss in Boots: The Last Wish. Film ini menceritakan seekor kucing bernama Puss in Boots yang sedang mengadakan pesta di rumah gubernur. Gubernur yang tidak terima rumahnya diacak-acak memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Puss. Keributan pun terjadi, hingga membangunkan raksasa yang tertidur. Raksasa tersebut menghancurkan bangunan dan menangkap orang-orang. Puss pun berusaha melawan raksasa tersebut. Dengan kelincahan yang dimiliki, Puss berhasil memenangkan pertarungan. Hanya saja, di akhir pertarungan Puss tertimpa lonceng besar yang membuatnya kehilangan nyawa. Selanjutnya Puss terbangun di sebuah ruangan klinik. Di ruangan itu ada seorang dokter yang memeriksa tubuh Puss. Mulai dari refleks, suhu tubuh dan lain-lain. Hasilnya tidak ada masalah dengan tubuh Puss, hanya saja dokter memberitahukan bahwa Puss telah meninggal. Puss yang mendengar hal tersebut hanya tertawa, karena ia adalah seekor kucing yang memiliki 9 nyawa. Lalu dokter bertanya sudah berapa kali Puss kehilangan nyawanya. Kemudian Puss mencoba mengingat kembali setiap momen terakhir saat ia kehilangan nyawanya. Ia pernah mati diseruduk banteng, mati diserang anjing saat bermain kartu, mati saat melompat dari ketinggian, mati tertindih saat mencoba angkat besi, mati tertembak meriam, mati karena alergi makanan, mati terbakar saat memanggang kue, dan terakhir ia mati karena tertimpa lonceng besar. Jika dihitung Puss telah menghabiskan ke-8 nyawanya, dan kini ia hanya memiliki 1 nyawa yang tersisa. Dokter mengatakan Puss untuk berhenti melakukan petualangan. Dan ia menyarankan Puss untuk pergi ke tempat tinggal Mama Luna. Mama Luna adalah pecinta kucing, Puss akan aman di sana. Tapi, Puss menolak dan ia pergi dari klinik. Selanjutnya Puss pergi menuju bar untuk minum susu. Di tempat ini ia bertemu dengan Lobo. Lobo pun berkata bahwa ia sudah sejak lama mengikuti Puss. Puss menyadari Lobo adalah pemburu hadiah yang ingin mengalahkannya. Puss pun menantangnya bertarung. Puss berusaha menyerangnya dengan cepat. Tetapi, setiap serangan Puss dapat dihindari dengan mudah oleh Lobo. Ternyata Lobo lebih unggul dalam pertarungan. Dengan mudah ia menyudutkan Puss dan berhasil melukainya. Puss yang terluka mulai merasa ketakutan. Puss yang merasa ketakutan berusaha kabur dari pertarungan. Dia sadar bahwa dengan sisa nyawa yang dimiliki, bisa saja dia terbunuh. Puss akhirnya mengikuti saran dokter, dia pergi ke tempat tinggal Mama Luna. Puss memutuskan untuk berhenti melakukan petualangan. Dia menguburkan topi dan sepatu yang menjadi ciri khasnya bersama dengan masa lalunya. Puss yang baru tiba disambut baik oleh Mama Luna. Hanya saja di tempat ini Puss harus bertingkah seperti kucing biasa lainnya. Hari demi hari Puss lewati, dan Puss mulai terbiasa hidup layaknya seekor kucing rumahan. Di lain tempat, ada seseorang bersama 3 beruang yang sedang mencari Puss. Mereka adalah Goldilocks and the Three Bears. Kembali ke tempat Puss. Saat sedang makan Puss bertemu dengan Perito yang berpura-pura menjadi kucing. Perito selalu mengajak ngobrol Puss, karena Puss satu-satunya kucing yang dapat berbicara di tempat itu. Tidak lama berselang Goldilocks and the Three Bears tiba di rumah Mama Luna, untuk mencari Puss. Salah satu beruang melihat tanda yang dibuat oleh Puss. Beruang mengira Puss telah mati dan tanda itu adalah makamnya. Tujuan Goldilocks and the Three Bears mencari Puss adalah untuk membantu mencuri peta menuju Bintang Harapan. Puss yang mendengar pembicaraan tersebut, ingin juga mendapatkan peta menuju Bintang Harapan. Puss berharap bisa mendapatkan 9 nyawanya kembali. Sehingga dia memutuskan untuk pergi menuju rumah Jack Horner. Big Jack Horner adalah pemilik dari pabrik kue pie. Puss yang telah sampai di kediaman Jack berhasil menyusup tanpa ketahuan. Saat membuka peti yang berisi peta menuju Bintang Harapan, Puss terkejut bertemu kawan lamanya, yaitu Kitty Softpaws. Tidak lama berselang Goldilocks and the Three Bears pun datang untuk merebut peta tersebut. Puss dan Kitty beruntung karena lemari yang berisikan ramuan ajaib terjatuh sehingga mereka bisa melarikan diri. Saat melarikan diri mereka terjatuh dari lantai 2 dan bertemu dengan Perito. Kemudian mereka bertiga melarikan diri bersama. Mereka pergi menuju Bintang Harapan. Berdasarkan peta, Bintang Harapan berada di hutan kegelapan. Tidak seperti yang terlihat di luar.
Hutan kegelapan terlihat berbeda saat dimasuki. Terlihat hamparan pohon dan bunga yang berwarna-warni. Tapi saat Puss memegang peta, seketika hutan yang berwarna-warni berubah menjadi hutan yang terbakar. Kemudian Kitty mencoba memegang peta. Seketika hutan pun kembali berubah menjadi hutan beracun. Terakhir Perito yang mencoba memegang peta, hutan justru berubah menjadi hamparan bunga dan pohon yang berwarna-warni. Di sini mereka tahu bahwa hutan akan berubah tergantung siapa yang memegang peta. Sehingga diputuskan bahwa Perito lah yang akan memegang peta. Mereka harus melewati 3 rintangan untuk bisa sampai ke Bintang Harapan. Di rintangan pertama mereka harus melewati kebun bunga biru raksasa. Awalnya Puss dan Kitty kesulitan untuk melewatinya. Kemudian Perito menunjukkan cara untuk bisa lewat. Yaitu mereka hanya perlu mencium aroma bunga. Jauh di belakang mereka ada Goldilocks and the Three Bears yang mengejar, dan disusul oleh Jack Horner beserta para pekerjanya. Jack menyerang Goldilocks and the Three Bears hingga terjatuh. Jack yang berhasil mendahului di hadang bunga biru raksasa. Dengan menggunakan burung Phoenix dia membakar abis bunga itu. Akhirnya Jack berhasil mengejar Puss dan menangkap Perito. Ketiga beruang juga berhasil menyusul. Mereka semua akhirnya bertemu dan berebut peta kembali. Kali ini Goldilocks yang memegang peta. Seketika hutan kembali berubah. Setelah berhasil mendapatkan peta, Goldie dan para beruang pergi melanjutkan perjalanan. Mereka sampai ke sebuah kabin yang mirip dengan yang mereka punya. Bahkan perabotannya juga lengkap, mulai dari kursi, madu, bahkan ada bubur yang masih panas. Saat beruang lengah, Puss dengan hati-hati mencoba mengambil petanya kembali. Tapi aksinya diketahui oleh Goldie. Puss yang tertangkap melemparkan petanya kepada Kitty. Kemudian Kitty membuka peta dan hutan pun berubah kembali. Sayangnya Perito berhasil ditangkap oleh Goldie. Puss memegang peta untuk melihat lokasi Perito, membuat hutan kembali berubah. Malah membuat Puss terkurung. Mereka akhirnya berpencar, Kitty menyelamatkan Perito. Sedangkan Puss akan mencari jalan keluar lain. Kitty yang mencoba menyelamatkan Perito dengan mudah menukarnya dengan buah pohon pinus. Alhasil Goldilocks and the Three Bears justru terkena jebakan mereka sendiri. Saat mencari jalan keluar Puss bertemu dengan Lobo kembali. Ternyata Lobo masih mengikuti Puss. Puss pun mulai ketakutan lagi. Sehingga dia melarikan diri. Dia terus berlari hingga sampai tepat di atas Bintang Harapan. Tidak lama setelah Puss sampai, Kitty berhasil menyusul Puss. Begitu juga dengan Jack Horner dan Goldilocks and the Three Bears. Mereka semua bertemu kembali untuk merebutkan peta lagi. Goldie hampir saja mendapatkan petanya. Tapi saat melihat saudaranya membutuhkan bantuan, ia mengurungkan niatnya dan lebih memilih menolong saudara beruangnya. Jack yang bertarung melawan Kitty mendapat tendangan, yang membuatnya terjatuh ke dalam tas ajaib miliknya sendiri. Saat Puss berhasil mendapatkan peta, Lobo datang menghampiri. Puss pun akhirnya mencoba melawan rasa takutnya dengan melawan Lobo kembali. Puss mencoba sekuat tenaga melawan Lobo. Mereka saling beradu kecepatan dan kekuatan. Serangan cepat milik Puss membuat Lobo kewalahan menahan setiap serangannya. Puss melompat ke udara untuk melakukan serangan terakhir. Kali ini serangan Puss berhasil mengenai Lobo. Akhirnya Puss berhasil mengalahkan Lobo. Lobo yang mengakui kekalahannya pergi meninggalkan Puss. Jack yang terkurung di dalam tas, memakan salah satu kue ajaibnya. Kue itu membuat tubuh Jack membesar, sehingga Jack dapat keluar. Selanjutnya Jack merebut kembali peta yang dipegang oleh Puss. Jack membaca mantra yang terdapat dalam peta. Dia mencoba mendapatkan keinginannya. Tapi, Goldilocks and the Three Bears bekerja sama dengan Puss dan Kitty untuk menggagalkan permohonan Jack. Bintang Harapan mulai retak dan hancur. Mereka semua menyelamatkan diri, kecuali Jack, dia tidak sempat melarikan diri. Jack ikut hancur bersama dengan Bintang Harapan. Kini tidak ada harapan yang bisa dikabulkan. Tapi, sebenarnya mereka tidak perlu bintang untuk mewujudkan harapan. Karena Kitty telah mendapatkan orang yang dapat dia percaya yaitu Puss. Sedangkan Puss tidak perlu 9 nyawa untuk melanjutkan petualangan. Dan Goldie yang tidak perlu sebuah keluarga lagi. Karena sebenarnya dia sudah mendapatkan keluarga beruang yang sayang padanya.
Film pun berakhir. Like video ini jika Anda suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.